Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Adlilah dari Pendidikan Biologi 4 dalam mata kuliah Fisiologi Hewan. Di sini saya akan membahas tentang sistem otot. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem otot. Apa itu sistem otot? Sistem otot adalah alat gerak utama serta membentuk postur tubuh. Jenisnya adalah alat gerak aktif. Nah, di sini ada fungsi sistem otot. Fungsi sistem otot dibagi atas 3. Yang pertama, pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian-bagian organ internal tubuh. Yang kedua, penopang tubuh dan mempertahankan postur tubuh. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berdiri atau duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga, produksi panas. Kontraksi otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Selanjutnya, jenis-jenis organ sistem otot. Yang pertama, otot polos. Ciri-ciri otot polos yang pertama itu berbentuk gelendong. Satu inti sel di tengah, tidak ada garis-garis melintang, aktivitasnya lambat, dan geraknya beruntun, berkontraksi dalam waktu lama. Dikontrol oleh saraf tidak sadar dan sebagai otot tidak sadar. Yang kedua, otot lurik. Ciri-ciri otot lurik melekat pada rangka, bekerja secara sadar atas perintah otak. Ada garis-garis gelap dan terang yang melintang. Multinuklei. Yang ketiga, otot jantung. Ciri-ciri otot jantung, letaknya di dinding jantung dan vena cava, berbentuk seperti otot rangka seperti anyaman. Percabangan sel otot jantung terdapat jaringan ikat, sama dengan diskus intercalaris, berkontraksi secara ritmis dan terus-menerus, dikendalikan oleh saraf tidak sadar atau otonom. Satu inti sel di tengah sel. Selanjutnya ada sifat gerak otot. Yang pertama ada otot antagonis. Otot antagonis adalah dua otot atau lebih yang tujuan kerjanya berlawanan. Yang kedua, otot sinergis. Otot sinergis adalah dua otot atau lebih yang bekerja sama-sama dengan tujuan yang sama. Nah, selanjutnya kinerja otot pada vertebrata. Yang pertama, Pisces, hewan hidup di air. Contohnya ikan. Ikan mempunyai otot, seperti otot-otot pada kepala dan badan. Sistem otot pada ikan yakni penggerak tubuh berupa sirip-sirip. Otot-otot di seluruh tubuh secara teratur bersegmen, bergerak ketika mengadakan pergerakan berenang. Sistem perototan atau muskularis pada ikan adalah sama seperti sistem perototan vertebrata lainnya, yang terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang kedua, amfibi, atau hewan hidup di darat. Contohnya, katak. Otot-otot segmental mencolok pada tubuh. Segmen kaki teratas berotot besar dan otot fleksor. Yang ketiga, reptilia atau hewan hidup di darat. Contohnya, buaya. Dibandingkan dengan katak, sistem otot buaya itu lebih rumit karena geraknya lebih kompleks. Otot-otot kepala, leher, dan kaki tumbuh baik, walaupun kurang jika dibandingkan pada mamalia. Segmentasi otot jelas pada kolumna, vertebralis, dan rusuk. Yang keempat, aves, atau hewan hidup di udara. Contohnya, burung. Dengan ada pada sayap yang berperan untuk terbang, dengan adanya persatuan yang kokoh antara vertebrata thoracle dan vertebrata lumbale.
Otot ini kurang berfungsi kecuali di daerah leher. Selanjutnya, kinerja otot pada invertebrata. Sistem otot pada cacing pipih atau platyhelminthes. Serabut otot terbagi atas sirkular, longitudinal, serong atau vertikal, yang mana sirkular terdapat di bawah epidermis dan berkontraksi memanjangkan tubuhnya. Longitudinal yang berfungsi memperpendek tubuhnya, dan otot serong atau vertikal yang berfungsi untuk bergerak seperti membalik, melipat, dan merentangkan dirinya ke seluruh arah. Sistem otot pada moluska. Sebagian otot besar otot berupa otot halus yang berkontraksi lambat. Namun, yang dapat aktif berenang menggerakkan cangkangnya terdapat otot halus atau lurik. Otot halus yang berfungsi untuk menutup cangkang pada saat istirahat, dan otot lurik yang berfungsi untuk menimbulkan gerakan berenang. Sistem otot pada arthropoda. Pada muskuler sangat kompleks, ukuran maupun otot-otot tubuh yang banyak jumlahnya, dan bersendi, dan otot melekat pada permukaan dalam rangka luar. Nah, yang terakhir ada mekanisme gerak sistem otot. Yang pertama itu ada kontraksi terjadi jika ada rangsangan atau impuls. Zat yang sangat peka terhadap rangsangan adalah asetilkolin. Bila otot rangsang, maka asetilkolin akan terurai. Asetilkolin menyebabkan aktin miosin atau protein otot yang membuat otot berkontraksi. Kontraksi otot menyebabkan tulang bergerak. Demikian penjelasan tentang sistem otot. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.